Tolong, apakah ini Alkitab, Bang? Holy Bible. Apakah ini Alkitab, Bang? Holy Bible. Apakah ini yang 120 tahun yang lalu itu Alkitab? Holy Bible. Tidak ada Alkitab dalam 2 miliar Kristen di dunia. Saya bicara pakai data. Tuh, saya tunjukkan. Ini ada buku Plato. Saya buka ya. Lalu ada Bible sekian ratus. Ya, saya buka. Ada Bible private, saya buka. Nah, bagaimana pendapat Abang tentang hal ini? Saya buka, saya buka. Ini buku Plato. Di dalam Plato ini mengatakan bahwa Tuhan dalam garis besar, ini The Dialogue of Plato, translated into English by Jewett, Volume 2, dari percetakan Macmillan. Ini tahun 1700. Dan kertasnya sudah bulukan kayak begini. Nah, disinilah Plato mengatakan Tuhan itu ada 2 garis besar untuk menyebut Tuhan menurut Plato. Pertama disebut dia, delta, iota, alpha dalam bahasa Yunani. Iota, 1 iota pun nggak boleh berubah. Yang kedua yaitu zina. Zina dalam bahasa Yunani pengertian lain untuk Zeus, Tuhan. Sedangkan yang ditanya itu kata-kata apa yang diambil dari mohon maaf ini dari kitabnya Bunda ya, itu dipakai di Alkitab gitu loh. Abangku, itu pertanyaannya tadi gitu Bang loh, Nelson enak kan? Langsung to the point. Terima kasih. Bang Nelson tidak to the point. Menyindir Bunda mengatakan macam-macam mentang-mentang di Amerika. Nah, Bunda menerangkan tidak boleh framing. Tidak boleh framing. Makanya saya menerangkan dulu. Framing itu fitnah harus diluruskan lebih dahulu, Abang. Jadi untuk yang telat masuk, mohon mendengarkan. Kalau bisa itu mempermalukan saudara, mempermalukan Anda gitu loh. Anda kan memframing tadi bahwa yang dipakai bahasa Indonesia, Alkitab Indonesia, memakai istilah-istilah Al-Quran orang Islam. Kan begitu argumennya. Oke, saya tanya balik. Sekarang A sampai Z untuk menerjemahkan Al-Quran itu pakai bahasa itu huruf apa? Karena kamu selalu mendiskreditkan kekristenan tentang istilah-istilah yang dipakai dari bahasa yang sudah dibahasa Indonesiakan, yang ada di Alkitab. Nomor satu. Indonesia. Nomor satu, Abang ini berkali-kali, ya, Abang berkali-kali menyebutkan Alkitab. Maka saya bahas langsung. Yang kedua, huruf apa akan saya bahas. Abang berkali-kali menyebut Alkitab. Alkitab. Tolong, apakah ini Alkitab, Bang? Holy Bible. Apakah ini Alkitab, Bang? Holy Bible. Apakah ini yang 120 tahun yang lalu itu Alkitab? Holy Bible. Tidak ada Alkitab dalam 2 miliar Kristen di dunia. Door. Di situ baru judulnya ya, baru judulnya Alkitab. Nanti poin-poinnya biar dijelaskan sama Bunda. Silakan Bunda. Ya, enggak apa-apa, silakan. Jadi Tadi hanya sudah terjelas ya. Kalau di Alkitab itu namanya Bible ya. Oke, siap. Aduh, si Tom ini nggak bisa diskusi nih, si Tom ini dari tadi. Ya, jangan gantian aja, tolong gantian ngomongnya. Abangda itu perilaku Abangda semua mencerminkan agama Abangda. Saya itu nggak gugat, aku nggak gugat. Udah diam. Ya, mohon diam dulu Abangda ya. Hening sejenak. Alkitabu dalam grammar bahasa Arab dan tercantum dalam Al-Quran dalam surah 2 ayat 2. Zalikal kitabu. Alkitab itu menunjuk kepada singular. Jadi ini bentuk singular. Atau bentuk singular. Nah, pelajaran sebentar. Kamu dijawab Nelson. Aduh, tenangkan roh kudusmu dulu. Aku nggak suka kayak gini berdiskusi. Tenang. Nelson, Anda mungkin sudah tahu. Ini untuk pencerahan untuk yang bawah. Betapa ngaconya kalian itu menggunakan kata-kata udah nyadar, salah lagi. Sudah nyuri salah lagi.
Itu Kalau dijelaskan. ngajar Coba dijelaskan nanti sudah dor gitu kan, nanti aku Ya, tanggapi. Nah, baru gitu Nelson. Iya kan aku nanggapi tadi bilang dor gitu Yang kan. aku dewasa tanggapi. gitu loh. Tom, Iya, sama silakan. yang Lu dapat dewasa. taunya Yang kalian itu. Silakan Bunda. Teman-teman, Bahasa. ini gimana ya? Yuk, mari tunjukkan agama kita melalui akhlak kita. Kalau Alkitab, Bu, dalam kaidah bahasa Arab, segala yang dimulai dengan al, Bang Nelson sabar. apa yang dimulai dengan Tenang aja. maka Sabar, artinya tenang aja. singular. Kalau dalam Quran disebut kitabnya itu Al-Injila wat Taurata wal Injila. Ada alnya, alif lam. Dalam bahasa Hebrew alif lamet. Nah, untuk ini dalam Al-Quran ini untuk satu yang single. Jadi yang diakui Al-Quran Taurah yang single, yang dari Nabi Musa alaihissalam, At-Taurah, ya, At-Taurah, the Torah, single, tidak ada campur. Ada Nabi Ayub, ada Nabi Yesaya, ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, tidak. Tapi hanya Torah, single. Juga Injil, single. Tidak ada dari Matius, Markus, Lukas, dan John. Karena Al-Injila Al-Injila itu artinya satu buku Injil. Sementara kalau abang-abang mau pakai Alkitab, maka untuk teman-teman yang di Katolik mempunyai 73 book, sementara Alkitab artinya one book. 73 books, 73 books. Untuk yang Protestan mempunyai 66 books. Maka resiko kalau Kristiani di Indonesia pakai Alkitab, Anda harus mendelete 72 book. Harus didelete. Nih. Lalu untuk yang 66, Anda harus mendelete 65 book. Didelete supaya pertanyaan jadi teman-teman, Kan Bang Nelson lari-lari ke topik, jadi biarin aja. ini Nggak apa-apa, namanya nggak apa-apa. alif lam Nggak apa-apa, nggak ma'rifah. apa-apa. Di dalam gramatika bahasa Alkitab pertama jadi ini adalah sudah usaha memakrifati. Nelson. Tidak Tenang. Nelson. Di sini yang nonton hampir 400 orang loh. Paham nggak itu? Ini edukasi, jadi bukan debat kayak kiamat, bukan. Di sini edukasi. Di sini edukasi menjelaskan. Ya, tenang. Ya, sabar. Tenang. Lanjut Bunda. Kalau Jadi gini dia ya. tanya, tidak Ini bisa disebut host Alkitab. itu harus juga Kalau tegas. Apa yang kalau ditanya juga itu yang mau dijawab. Abang Ya, Tom, karena sebentar. jangan lari-lari kemana-mana nanti. Sebentar, ini tidak Tom, lari setia Tom. kepada kalimat Bang Nelson. Berkali-kali baru ini saya jawab. Tadi terus Bang Nelson bilang Alkitab. What is Alkitab? Alkitabu atau disingkat kalau dibaca Alkitab banyak buku. Kalau abang mau banyak buku, pakai bahasa Arab, abang pakainya Kamu ini luar biasa. kutubun, banyak buku. Jika Bible-nya banyak buku abangku, tidak bisa memakai Alkitab. Sebab Alkitab itu cuma satu. Pilih aja dari 73 buku dalam versi Katolik, pilih satu. Pilih pula satu dalam 66 buku Protestan. Boleh aku Gampang. komentari sedikit, Bunda? Nah, Boleh jadi itu sekarang? abangku. Boleh, Karena jangan panjang-panjang ini Bunda. Nanti harus Bunda. dengarkan. Dengarkan Bang Tom. Apapun Bentar abang-abang Bang Tom. Nggak, mau pengertiannya ambil salah dari soalnya. manapun. Tidak ada pengertian yang salah. Tidak ada yang salah. Lanjut. Bentar, biar kasih 2 menit dulu Bunda. Ya, kasih kesempatan lah. Kasih 2 menit dulu Ya, Bunda. Nanti betul. Kristen. Jadi saya Gantian. tunggu yang mana Gini yang mau ya. diambil, yang 72 di delete, 65 di delete. Sabar Silakan. Bunda ya. Gini ya. Alkitab itu artinya ya kitab para nabi, termasuk Mazmur, gabungan kitab-kitab itu ya. Tapi bukan berarti itu sabar. Biarin dulu Bang Tapi Ardi, ini biarin dulu. dipotong. Silakan Bang Tom, silakan. Jadi itu bukan berarti terus buku-bukunya itu banyak ya. Nanti dibantah Itu Bang Ardi ya. Ya, artinya
kumpulan dari kitab-kitab para nabi, ya, kitab-kitab Mazmur, kitab Taurat, termasuk di dalamnya kitabnya Injil, ya. Itu semua digabungkan menjadi Alkitab. Apakah harus ada buku-buku yang banyak cuma satu? Yang namanya gabungan, ya. Artinya apa? Ya, bukan berarti ya itu sama aja sebenarnya kitabnya kalau dipotong-potong, kalau dikumpulin ya jadinya satu. Kan apa bedanya, Bunda? Itu loh. Udah Bang Tom. Kita Ya kan gitu. Gini Bentar. Bang Tom Gini udah. sekarang langsung ke tujuannya aja yang ditanyakan. Gini. Sebelum Gini. Bunda Saya tanyakan Sebentar. jawab. Gini. Aduh. Nelson Iya mau turunin kata dulu itu. aja. Coba di mute, coba di mute. Bang Nelson. Coba Bang Nelson turun dulu, Bang Nelson turun dulu, Bang Nelson baru turun naik dulu, lagi. naik lagi. Kalau mau Itu noise. dibilang Bang Tom, saya mute dulu. Saya mau memberitahu Bang Nelson. Bang Nelson turun dulu, baru naik lagi. Itu apa dia? Suaranya noise karena berisik. Turun dulu, naik lagi. Berisik ya. Noise itu jaringannya Bang Nelson, nanti naik lagi mungkin sudah bersih lagi, begitu biasanya. Yang di Coba, bawah nggak apa-apa, turun dulu aja 330 dulu. orang. 330 Ya, orang tolong kita ini dulu ya, sebentar ya, sebentar. Iya. Sebentar ya, untuk teman-teman di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik ya, serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Kapak Ibrahim berfirman kesekian kalinya, pasal live 11 ID 05 pasal 1 ayat 1, dibantu tetep layar sampai pecah dan follow akun host, narasumber dan moderator saya sendiri. Tanpa debat pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. 11 ID 05 dakwaan inspiratif, tidak mendengar kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran, terima gaji. Tarik, Ya. Mang. Silakan. Ya, Bang Tom. tambahin Silakan, sedikit Bang ya. Tom. Ya, terima kasih waktunya. Jadi Bunda memang tahu kalau sebenarnya kalau satu kitab itu namanya kitab, kalau banyak itu plural itu kutubun ya. Tapi kan ini sudah dibendel jadi satu. Artinya tetap sebentar, jangan diketawai dulu dong. Ya. Saya nangis kok nggak ketawa. Oh iya enggak apa-apa. Nanti Mbak ambil tisu. Jadi gini, ya kalau sudah jadi dibendel satu, mau sebutnya Alkitab apa salahnya gitu loh. Masa harus dibuang? Oke. Kalau satu berarti Oke, jadi Bang. satu cuman kitab, misalkan bentar. Kalau Ya, dibuang, silakan. misalkan kitab Taurat aja dong namanya. Nggak aja dan ini namanya Alkitab. Makanya jinak namanya Alkitab karena terdiri dari berbagai kitab. Ada kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab para nabi, ya. Kemudian ada Injil Thomas, kitab Injil maksudnya ya, Injil Thomas, Injil Matius, Injil Markus gitu kan. Nah, itu sudah digabung menjadi satu ya Alkitab. Kalau dipisah-pisah jadinya kutubun betul. Aku mau menurunkan Bunda ya. Gitu jadinya. Oke, gitu lanjut. Oke, makasih Bang Tom. Ya, silakan Bang Baik, Salas mau terima apa itu? kasih. Mau ngomong ya? Bentar, Bunda. Bentar. Oh ya, lanjut silakan. Bunda. Ya, matur nuwun Bang Tom nggih. Abang Da mengatakan benar bahwa itu digabung-gabung lalu jadi satu. Nah, abangku dalam istilah internasional ada namanya Biblia. Biblia itu adalah istilah untuk gabungan kumpulan aneka buku. Disebutlah Biblia. Makanya untuk bahasa Latin, Anda nggak menguasai bahasa aneka bahasa, jadi sulit diskusi sama Bunda. Tapi tidak apa-apa lah. Nah, Biblia Sacra. Itu bahasa Latinnya. Biblia. Dua i-nya. Sacra. Diinggriskan jadi sacred. Jadi Biblia itu adalah bahasa untuk aneka buku. Kalau abang bilang seperti tadi, kenapa tidak terus terang saja bilang clipping buku? Abang bilang banyak buku yang dijadiin satu. Abang yang bilang. Saya tidak mau mengatakan demikian. Berusaha untuk menghormati. Tapi abang sendiri yang menggiring, akhirnya membuat orang jadi paham. Itu clipping. Aneka catatan. Inilah Biblia Sacra. Bible dalam bahasa Latin Biblia Sacra. Karena Biblia itu artinya adalah aneka catatan. Itu dia. Jadi lebih mulia memakai ini daripada memakai istilah yang tercantum di dalam kitab suci dan keimanan agama lain. Jadi mudah-mudahan Abang dan Nelson bisa naik lagi. Jadi teman-teman,
ini perkara agama. Jika teman-teman tidak memandang agama adalah hal penting, ya tentu bisa menyobek Bible kapan mau, atau membakar Quran kapan mau, seperti di Amerika ini. Tapi kami memandang agama teman-teman itu adalah penting bagi teman-teman. Maka agar jangan terjadi penodaan kepada ikatan toleransi antar umat beragama, mari kita hindari aspek yang berasal dari terminologi agama lain. Bahkan tercantum secara nyata di dalam kitab suci agama lain. Buku ini, Biblia ini atau Biblos ini ditulis oleh orang-orang yang pernah berkunjung ke istana-istana kerajaan Imperium Islam. Bahkan Raja Richard kedua, Richard berhati singa, The Lion Heart, itu mengusir Muslim dalam perang salib pada tahun 1535, berhasil menduduki Yerusalem kembali. Jadi mereka bertemu berpapasan dengan Muslim, para katakanlah orang-orang yang mereka segani di dunia Muslim. Tapi itu sudah, Bunda. Tidak membuat mereka memasukkan sudah. Cukup, terminologi Islam ke dalam Bible. Kita akan lihat teman-teman. Tadi dikatakan ada juga orang lain mengatakan, oh bahasa nggak masalah. Itu orang yang kurang pengetahuannya. Untuk orang yang berpengetahuan, sadarilah bahwa untuk menulis suatu buku, dia harus menulis dalam bahasa. Mau pakai bahasa apa saja sekali lagi. Mau bahasa manapun silahkan. Kalau tadi dikatakan oleh Bang Nelson menjawab, itu Quran itu ditulis dalam terjemah bahasa Indonesia, tulisannya itu bahasa dari mana diambil? Katanya ya, saya jawab, itu Roman. Nomor 2, satu udah terjawab Alkitab. Yang kedua, apa itu Roman letter? Itu huruf Romawi. Roman letter. Ada yang mengatakan Yunani, oke lah. Ada yang bilang Latin, oke lah. Yang tua, huruf Latin. Huruf Latin. Pertanyaan, apakah ketika Quran diterjemahkan menggunakan abjad Latin, lalu para penerjemahnya memakai terminologi religius dari bahasa Latin ke dalam bahasa Indonesia? Tidak ada. Tidak ada theos, tidak pernah memasukkan apostolos, tetap memakai nabi. Apostolos nggak pernah. Kurir apostolos. Ternyata dalam bahasa Yunani sendiri, maaf ini, di Bible udah ditulis rasul itu ya, Bunda ya? Iya, padahal ini aslinya berdasarkan akar kata dalam bahasa Yunani. Ini artinya itu, kalau dalam budaya orang Roma kala itu, orang yang budak pencuci kaki di depan pintu orang Romawi, itu disebut apostolos. Budak, ini secara antropologi, ya bukan secara teologis ya. Secara antropologi budaya orang Romawi, budak pencuci kaki di depan pintu. Wow. Nah, that is mean a slave. Yes. Wow. Yang kerjanya mencuci kaki, kan ada banyak budak tuh. Untuk budak yang mencuci kaki di depan pintu, mencuci kaki orang Romawi. Orang Romawi. Nah, itu disebut apostolos. Spesial budak pencuci kaki orang Romawi di depan pintu. Pencuci kaki orang Romawi di mana? Nyucinya di mana? Di depan pintu. Jadi ada budak nungguin depan pintu tuh. Wah, majikannya akan pulang. Maka dialah yang mencucikan kakinya di depan panto, kata orang Sunda teh. Panto. Bahasa Indonesia pintu. Itu teman-teman. Secara antropologi budaya. Ini diambil ke dalam khasanah teologis untuk diberikan kepada kurir. Karena budak ini selalu standby di depan pintu, ada berita apa-apa, dia yang suruh pergi untuk memberitakan, membawa berita dari majikannya. Dia standby-nya di depan pintu.
namanya apostolos. Masya Allah, takbir. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum dulu semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, bagaimana Bunda? Sehat Bunda? Alhamdulillah, Mudah-mudahan Abang Bunda Dan. sehat selalu ya Alhamdulillah. Bunda ya. Kemarin sakit, di Salam. 7 pekan tidak masuk TikTok. Wow. Iya, jalan-jalan lah ke Kalimantan Bunda. Insya Allah Abang Da. Ini Bunda sudah ditawari seorang akhi. Beliau adalah doktor. Dia bilang begini, Bunda, kalau Bunda pulang ke Indonesia, tolong tinggal dulu di Makassar beberapa tahun. Kami orang Bugis butuh ilmu Al-Quran dari Bunda. Masya Allah, Bunda merinding. Masya Allah. Ya Allah, Lanjut, seorang Bunda, lanjut, dokter. Beliau bilang begitu. Itu ahli bahasa Arab. Dokter gelarnya. Dia bilang, kami butuh ilmu keajaiban Al-Quran yang Bunda bawakan ini. Tolong sebarkan dengan pusat Allahu kota Akbar. Bugis. Jadi Bunda sudah ditunggu di Makassar untuk menjadi pusat keajaiban layout Al-Quran. Bunda boleh ke kota manapun Bun, tapi pusatnya di Makassar dulu Bun, beberapa tahun Bun. Biar mengakar di Makassar. Kami, walaupun ada preman di Makassar, kalau ngomong Quran, cintanya luar biasa Bun. Preman memang preman, orang Bugis. Tidak terkalahkan. Tunjuk tangan ke langit, langsung keluar ilmunya. Tapi kalau cinta Al-Quran luar biasa. Nah ini Bang Salome secara antropologi ya. Sekali lagi ini kajian antropologi. Artinya asal usul budaya. Kapan orang Romawi dicuci kakinya di depan pintu? Siapa yang mencucinya? Nah menurut kultur Romawi kala itu pencucinya adalah budak yang disebut apostolos. Apostolos. Slave. Tugas apostolos ini karena dia harus standby di depan pintu, di samping mencuci kaki sang majikan, tiap majikan punya suatu berita, antarkan ini kepada sekretaris senat. Siap, maka dia mengantarkannya. Itulah dia, budak pencuci kaki di depan pintu. Itu dari mana Bunda? Dari Yahudi, Farisi, Saduki, atau dari orang Romawi? Orang Romawi Abang Da. Oh, Romawi juga, oke. Oh, bukan, kalau budak ini justru dari orang-orang, maaf, Israel. Oh ya, Yahudi berarti ya, dari Farisi atau Saduki ya? Farisi atau Saduki, betul. Cuman Farisi kan tingkat tingginya, Saduki yang tingkat tingginya. Ini yang kerucu-kerucunya. Makanya orang Yahudi, orang Israel nggak pernah mau pakai ini. Karena tahu mereka diginiin dulunya. Astagfirullahaladzim.